Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Mukhtar TV di mana saja berada. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang banyak memberikan kita nikmatnya, sehingga di pagi hari yang cerah ini, kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Semoga semua aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpah kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan penerus dakwahnya sampai akhir zaman. Para pemirsa Al-Mukhtar TV di mana saja berada, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang dari Bani Salimah, di mana orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infaju ahdihima min ba'dihima wasilatur rahmi la tusalu illa bihima wa akrimu sadiqihima." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang dari Bani Salimah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa taat kepada kedua orang tua saya? Apakah saya masih bisa berbakti kepada kedua orang tua saya yang kedua-duanya telah berpulang ke rahmatullah, yang kedua-duanya telah tiada?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, bisa." Ad-du'a'u lahuma, yang pertama engkau mendoakan keduanya. Sebagai anak yang taat kepada Allah, sebagai anak yang taat kepada kedua orang tua, kebaktian kita kepada orang tua tak pernah putus, tak pernah terhenti, walaupun orang tua kita itu telah tiada, walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, kita sebagai anak tetap masih memiliki ketaatan, kebaktian. Namun cara yang berbeda. Kalau ketika orang tua kita masih hidup, kalau ketika orang tua kita masih ada, dan kita dianggap sebagai anak yang taat kepada kedua orang tua, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana cara menggembirakan orang tua ketika dia berada di satu tempat atau berada di mana, kemudian kembali ke rumah, dia membawakan sesuatu yang disenangi oleh orang tuanya. Itu sebagai bentuk salah satu contoh anak yang berbakti kepada kedua orang tua, memberikan sesuatu kegembiraan kepada orang tua. Tetapi ketika orang tua itu telah tiada, tetapi orang tua itu telah meninggal dunia, apakah ketaatan kita kepada orang tua putus sampai di situ saja? Tidak. Terus ketaatan kita, terus kebaktian kita kepada orang tua
masih berlaku di dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama diajarkan Rasulullah SAW, ad-du'a lahuma, doakan orang tua kamu, doakan kedua orang tua kamu. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, tak henti-hentinya kebaktian itu dilakukannya, walaupun dia telah tiada, walaupun dia telah berpulang ke rahmatullah. Tapi sebagai bukti anak yang taat dan berbakti kepada orang tua, didoakan orang tuanya. Setidaknya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sejak masih kecil. Ini dipanjatkan setiap saat. Memang sudah tiada lagi yang harus kita lakukan. Pengabdian kita kepada orang tua kecuali dengan doa yang harus kita untaikan, yang harus kita bacakan, yang harus kita kirimkan untuknya. Bukan lagi buahan, bukan lagi makanan, bukan lagi pakaian, bukan lagi sesuatu yang menggembirakan untuknya. Tetapi kalau orang tua itu telah berpulang ke rahmatullah, doanya, istighfarnya, sodakohnya, ini yang terus kita lantunkan, ini yang terus kita jalankan, yang harus kita lakukan di kehidupan kita pada saat-saat kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ad-du'a'u lahuma, mendoakan keduanya. Berdoa kepada untuk kedua orang tua kita. Bisa saja dilakukan saat-saat setelah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, atau kita berziarah ke makamnya, berkunjung ke makamnya, berdoa untuknya. Karena itu yang diharapkan oleh orang tua kita. Karena itu yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu an, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafu bihi awwalan salihan ulah. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya. Terputuslah amalnya, terputuslah perbuatannya, terputuslah kebiasaannya. Terhenti ibadahnya, terhenti aktivitasnya. Segala apa saja yang telah aktivitas selama hidup dan dia terputus kalau kita telah berpulang ke rahmatullah. Illa min salatin, yang masih mengalir, yang masih mengikutinya, yang masih menyertainya. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, amal jariyah. Bersedekah untuk masjid, bersedekah untuk pembangunan madrasah, bersedekah untuk membantu fuqara masakin, bersedekah untuk kemaslahatan umat lainnya. Itu yang selalu menyertai kita saat kita nanti kembali hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu mengikuti. Aktivitas lainnya terputus, sedekah yang masih mengiringi kita. Makanya ketika seorang hamba hidup di dalam dunia, dia banyak melakukan perbuatan baik, dia bersedekah. Dia sisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid atau madrasah. Selama masjid itu dimanfaatkan, selama madrasah itu digunakan, terus mengalir pahalanya. Terus mengalir rahmat dan ampunan untuknya. Sementara kita telah berpulang ke rahmatullah, kita sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus menyertai kita. Karena itu sadarlah wahai saudaraku, sisihkanlah sebagian rezeki yang kita punya, karena itu akan menyertai kita di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, di mana aktivitas kita sudah tiada, tetapi sedekah kita terus menyertai kita selama
madrasah, masjid dan lain sebagainya, gunakan, maka pahalanya terus akan mengalir buat orang yang senantiasa bersedekah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au ilmin yuntafa'u bihi." Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Ketika orang tua kita masih hidup, orang tua kita mampu membaca Al-Qur'an, lalu dididiknya kepada kita, diajarkannya kepada kita membaca Al-Qur'an, membaca surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, Al-Muluk, dan ayat-ayat Quran lainnya yang tadinya kita tidak mampu, orang tua kita menggembleng kita, membina kita, karena memang kewajiban orang tua untuk mendidiknya. Sampai-sampai kita mampu membaca Al-Quran, sampai-sampai kita mahir dalam membaca Al-Quran. Lalu pun kita dewasa, kita ajarkan kita kepada orang-orang lainnya, kepada anak-anak didik lainnya, pada siapa saja yang membutuhkan pengajaran yang kita lakukan. Selama terus itu berjalan, selama itu terus dibaca, maka orang tua kita yang telah tiada, orang tua kita yang telah meninggal dunia, pahalanya terus masih mengalir, pahalanya terus masih mengikutinya. Terus kita punya murid, dari murid sudah menjadi dewasa, menjadi orang sukses, punya lagi, diajar terus, tak pernah hentinya. Pahala Al-Quran yang diajar oleh orang tua kita berlipat ganda. Subhanallah, sangat beruntung sekali. Ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam, terutama para orang tua. Mengajarkan ilmu yang kita bisa. Ilmu apa saja yang kita ajarkan, asalkan ilmu itu adalah ilmu kebaikan, maka kita pun, walaupun orang tua telah tiada, selama itu manfaat di dalam kehidupannya, maka akan mendapat pahala, cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering disebut multi level marketing dalam kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Al-Mukhtar TV di mana saja Anda berada. Yang ketiga, awalan sholihin yad'ulah, anak seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan untuknya. Anak yang senantiasa di saat-saat telah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia angkat tangannya, dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka merawat aku, menyayangiku di waktu kecilnya. Ini contoh anak yang soleh, contoh anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Senantiasa dia mendoakan orang tuanya, dan berdoa itu nggak mesti dengan bahasa Arab, dengan bahasanya kita bisa. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang tua saya, maafkanlah segala kesalahannya, cucurilah rahmat ampun untuknya, berikan tempat dia dalam surgamu ya Allah. Itu pun doa. Anak yang soleh tak pernah meninggalkan doa untuk orang tuanya. Dia selalu ingat akan jasa-jasa orang tuanya saat-saat masih hidup, saat-saat ketika di dalam didikan orang tua. Dia selalu ingat. Sungguh beruntung bila kita selaku orang tua memiliki putra-putri yang soleh, yang taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tua itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah ke tempat yang sangat tinggi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi shalih fil jannah fayaqulu
ya Rabbi anna li hadihi fayaqulu ya bi istighfari waladi laka. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mengangkat derajat hambanya yang soleh ke tempat yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang tua atau dia bertanya, ya Rabbi anna li hadihi, semuanya ini untukku, bagaimana ini bisa menjadi milikku? Fayaqulu bi istighfari waladi laka, ini disebabkan karena permohonan ampun anak-anakmu. Subhanallah. Jadi seorang anak pada saat dia ingat kepada orang tuanya, pada saat dia mensyukuri nikmat atas didikan orang tuanya, walaupun orang tua kita sudah tiada, dia selalu mengangkat tangan, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu beristighfar, memohon ampun untuknya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Selalu beristighfar, memohon ampun untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya. Sampai orang tuanya bangga di dalam surga, dia bertanya, ya Rabbi, perbuatan siapakah ini, amal dari manakah ini, sehingga engkau mengangkat aku ke tempat yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi mengatakan, ini adalah istighfarnya anak-anakmu. Ini adalah permohonan ampun anak-anakmu. Memang sudah sewajarnya kita sebagai anak buktikan kalau memang kita sebagai anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita sudah tiada, buktikan ketaatan kita. Bukan dengan perbuatan-perbuatan, tapi dengan doanya, dengan istighfarnya, dengan Qur'annya, dan ibadah sholahnya. Ini yang harus kita lakukan. Karena saat kita meminta, memohon, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita pun mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Mukhtar TV di mana saja berada, bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, ruwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwas. Diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mayit itu di dalam kuburnya bagaikan orang yang tenggelam, yang meminta pertolongan. Bagaimana kalau ketika kita hidup tenggelam di sungai, tenggelam di laut, tenggelam di pantai, lalu kita butuh pertolongan dengan talikah, pelampungkah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita telah berpulang ke rahmatullah pun, mayit yang ada di dalam kubur itu meminta bantuan, meminta pertolongan. Kepada siapa? Yantaziru da'watan talhaquhu min ibnihi au akhihi au sadiqihi. Dia menunggu doanya anak-anaknya. Dia menunggu doa dari anak-anaknya, doa dari saudara-saudaranya, doa dari sahabat-sahabat. Makanya kewajiban, suatu keharusan bagi anak yang senantiasa membuktikan dia sebagai anak yang taat, berbakti kepada Allah, dia doakan anak, dia doakan orang tuanya. Apalagi setiap 1 minggu sekali, atau setiap hari Jumat, atau setiap hari dia berziarah ke makamnya, ke kuburnya,
dia bacakan Al-Quran, dia bacakan zikrullah, dia bacakan tahlil, dia bacakan ayat-ayat Quran lainnya, dia berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Orang tua kita yang ada di alam sana merasa bangga. Orang tua kita yang ada di alam sana merasa gembira. Ini adalah ciri manusia, ciri anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Malah justru anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, malah justru anak yang tidak memberikan doanya untuk orang tuanya, itu adalah merupakan anak yang durhaka. Enggak pernah mendoakan orang tuanya, enggak pernah merasa dididiknya, di waktu kecilnya, dibesarkannya. Sungguh-sungguh anak durhaka yang enggak pernah mendoakan orang tuanya. Karena itu bahagia, bangga buat kita yang memiliki anak-anak kita yang soleh, yang solehat, yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada orang tuanya. Fa'idha lahiqathu kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha. Setelah orang tua kita menerima doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya, kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha, dia lebih senang daripada dunia dan segala isinya. Dia lebih senang didoakan oleh anak-anaknya. Dia lebih senang diberikan nilai-nilai zikrullah yang dipanjatkan, yang dibacakan oleh anak-anaknya, pahala yang terus mengalir untuknya. Bacaan Quran yang dibaca oleh anak-anaknya akan memberikan ampunan buat orang-orang tuanya yang telah berpulang ke rahmatullah. Dia lebih senang daripada dunia dan segala isinya. Oleh karena itu, ketika kita berziarah kepada orang tua kita di makam kita, bacakanlah doa untuknya. Para pemirsa Al-Mukhtar TV di mana saja berada. Yang kedua kata Rasulullah SAW, istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Orang tua kita sudah tiada, orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, orang tua kita telah meninggal dunia. Sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita selalu beristighfar. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu selalu dipanjatkan, itu selalu dibacakan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengampuni dosa-dosa orang tuanya dan menempatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa infaju ahdihima, menunaikan janji-janjinya, janji-janji orang tua kita ketika keduanya masih hidup atau salah satunya masih hidup. Ketika masih hidup dia pernah bernazar, andai kata aku punya urusan ini berhasil, maka separuh daripada hasil usahaku ini akan kuberikan nanti untuk pembangunan masjid. Sampai pada akhirnya belum tercapai, dia telah berpulang ke rahmatullah. Nazar sudah diucapkan. Nah, sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, itu dilakukan, menunaikan janjinya, menunaikan nazarnya atas apa yang dijanjikan orang tuanya selama masih hidup, selama dia masih di dalam dunia, dia laksanakan. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilatur rahim, menyambung tali persaudaraan. Kebaktian kita kepada orang tua bukan lagi untuk melakukan sesuatu yang menggembirakan beliau di saat masih hidup dan membawa sesuatu yang dia gembira, tetapi yang keempat Rasulullah, silaturahim, jalin tali silaturahim kepada saudara-saudara daripada orang-orang tua kita.
daripada ibu bapak kita kunjungi sebagai estafet daripada orang tua kita, karena itu merupakan salah satu pengampunan dosa daripada orang tua kita. Karena itu akan merupakan satu pahala yang akan diterima oleh orang tua kita. Jalinlah tali silaturahim, sambung ukhuwah. Jangan sampai putus di dalam perjalanan, tidak kenal dengan saudara, tidak kenal dengan sahabat dan lain sebagainya. Maka sebagai anak yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai estafet orang tua, sambung terus tali silaturahim kita kepada orang tua kita, saudara-saudaranya, bahwa kita yang telah berpulang ke rahmatullah, jalin. Yang kelima kata Rasulullah SAW, wa ikramu sadiqihima, muliakan sahabatnya, muliakan teman-temannya, hormati. Orang tua kita ketika hidup dalam dunia itu punya teman, punya sahabat. Siapa yang menjadi sahabat dekat orang tua kita? Setelah orang tua kita meninggal dunia, kenali dia, kunjungin, silaturahim, muliakan, hormati. Itu begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa manusia atau seorang anak, kebaktian, ketaatannya pada orang tua itu terus berjalan, terus mengalir, tak pernah henti. Walaupun dia masih hidup ataupun yang telah berpulang ke rahmatullah, kebaktian itu terus dilakukan. Jalin silaturahimnya, doakan, istighfarkan, muliakan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam satu halaqahnya pada saat itu bersama sahabat, Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ketika itu di dalam halaqahnya ada seorang pemuda yang langsung bangkit dan lari meninggalkan majlis tersebut. Dia berlari tanpa izin para Rasulullah. Setelah mendengar Rasulullah menyampaikan sabda tersebut, bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraannya, dia lari sampai di rumah. Dia mohon maaf kepada saudaranya, dia peluk saudaranya, dia minta maaf yang selama ini dia tidak bertanya, tidak bertutur kata, yang selama ini dia tidak bersapa dan lain sebagainya. Meminta maaf atas tersebut. Setelah dimaafkan oleh saudaranya, dia kembali kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai gulam, dari mana anda tanpa izin meninggalkan majlis ini? Saya setelah mendengar sabda engkau ya Rasulullah, bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Saya merasa punya salah dengan saudara saya. Saya merasa mempunyai satu kekhilafan yang menyebabkan saya tidak bertutur sapa. Karena itu saya takut tidak akan masuk surga. Saya takut tidak akan menyium bau surga. Makanya saya kejar, saya kembali ke rumah dan meminta maaf. Setelah dimaafkan, saya kembali lagi. Ini kata Rasulullah SAW, jalin tali persaudaraan kita. Karena itu, bila seseorang mengatakan kebaktian dan ketaatan kita kepada orang tua hanya sebatas beliau masih hidup saja, itu adalah hal yang salah. Tetapi yang sebenarnya ketika hidup maupun dia telah berpulang ke rahmatullah, ketaatan kita, kebaktian kita kepada orang tua terus dapat kita laksanakan. Yang meninggal dengan doa-doanya, dengan istighfarnya, dengan ibadah kita, dengan bacaan Quran kita, dengan sedekah yang kita lakukan, itu semua akan memberikan ampunan buat orang tua kita, dan orang tua kita akan mendapatkan tempat yang nikmat, yang penuh kenikmatan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.